Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Belajar Itu Mudah dan Menyenangkan. Kali ini akan membahas rangkuman IPS kelas 8 semester 2, bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Buat teman-teman yang menonton video ini, mohon di-subscribe ya. Langsung aja kita ke materinya yuk. Teman-teman, yang pertama kita bahas adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia berbeda-beda dan beraneka macam, dan faktor ruang menentukan tindakan seseorang menjadi konsumen. Perilaku konsumsi masyarakat kota dan desa berbeda. Masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi sehingga muncul pasar modern, mal, dan supermarket. Masyarakat desa pendapatan rendah membeli barang dan jasa sedikit karena akses jalan kurang baik, sehingga pendistribusian barang dan jasa kurang lancar. Karena perbedaan potensi daerah, maka terjadilah permintaan dan penawaran sehingga terjadi perdagangan yang saling menguntungkan. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi. Contoh, Lampung penghasil kopi dan Jawa Barat penghasil beras. Perbedaan komoditi antar daerah akan saling menguntungkan, menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Teman-teman tahu apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen atau RTK. 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen atau disingkat RTP. 3. Rumah tangga pemerintahan. 4. Rumah tangga luar negeri. 1. Rumah tangga konsumen atau disingkat RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas sewa, upah, bunga, laba, atau keuntungan. Sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Bunga yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Laba atau keuntungan yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produk. Contoh pasar output atau produk adalah minimarket, pasar tradisional, dan bengkel. Pasar input atau pasar faktor produksi adalah penawaran faktor produksi dari rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja.
Teman-teman, untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi secara umum. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, serta kewirausahaan. Yang pertama, faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atas faktor produksi yang ditawarkan. Faktor produksi modal terdiri atas barang modal dan uang. Contohnya, barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Faktor produksi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Rumah tangga produsen atau RTP adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor atau impor. Teman-teman, yang ketiga, peran dan pelaku ekonomi dalam perekonomian. A. Peran rumah tangga konsumen keluarga atau disingkat RTK memiliki dua peran, yaitu pemakai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi meliputi penyediaan lahan, modal, tenaga kerja, dan keahlian atau kewirausahaan. B. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen atau RTP, yaitu 1. Memproduksi barang dan jasa. 2. Sebagai pengguna faktor produksi. Teman-teman, lihatlah gambar ini, hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Dua garis di atas menjelaskan hubungan RTP dengan RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa sebagai imbalannya. RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis di bawah hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTP sebagai pengguna faktor produksi, RTK sebagai penyedia faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan berupa sewa, gaji, upah, bunga, dan keuntungan. C. Peran rumah tangga pemerintah, yaitu 1. Regulator atau pengatur dalam perekonomian negara. Contoh subsidi dan pajak. 2. Konsumen atau pemakai. Negara memerlukan sarana dan prasarana, contoh kertas dan printer. 3. Produsen. Pemerintah memproduksikan barang dan jasa, contoh PLN.
Teman-teman, yang terakhir D, peran rumah tangga luar negeri yaitu kerjasama ekspor dan impor. Contoh, Indonesia ekspor lobster ke Jepang, sedangkan Jepang impor mobil ke Indonesia, sehingga terjadi aktivitas perdagangan internasional. Terima kasih telah menyaksikan video rangkuman IPS-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, ya.